Jadi kalau dapati lampu seperti ini jangan langsung buang ya, kita bisa manfaatkan gitu untuk jadikan lampu emergency. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, terima kasih sudah mampir dan mensupport channel ini. Kali ini kita akan membuat GT dari bahan lampu bekas ini ya, lampu bekas LHE, lampu LHE ini umum yang ada di rumah-rumah kita ya. Ini kalau bisa jangan buang sih gitu, kita bisa manfaatkan gitu untuk lampu emergency. Caranya disimak ya. Tahap pertama, kita buka dulu casingnya ya. Casingnya ini klemnya ada di garisnya ini, kita buka ya. Setelah terbuka seperti ini kita zoom ya. Terbuka seperti ini dalaman lampunya. Kita cabut bagian trafonya aja dulu ya. Ini bahan utama untuk pembuatan gel tape kali ini. Ini aja yang akan kita cabut kali ini. Untuk mesin dari lampu LHE seperti ini dan trafonya kita angkat seperti yang ini ya, kita cabut. Kalau sudah kita lepas semua ini solderannya, kita bisa langsung lepas ya, cabut ya. Nih, bahannya ini yang kita utamakan ini ya, trafonya. Untuk yang trafo LHE yang aku buka ini ternyata pinnya ada 5 ya, ada yang pin 4, ada yang 2, nggak ada yang sama ya, cuma nanti kita akan modifikasi. Kalau ini kan kakinya ada 5, kita nggak perlu modifikasi pinnya, kita hanya perlu modifikasi lilitannya aja. Oke, lanjut kita ke tahap berikut ya. Berikutnya kita akan melepas isolasi yang ada di trafonya ini dengan klemnya ini ya, kita akan lepas. Kita lepas ya isolasinya dengan klepnya. Oh, ini mudah klemnya ini kelepas ya, ini mudah. Untuk klem di trafo ini terkadang nggak ada yang sama, yang ini mudah sekali kelepas, tapi terkadang trafonya ini, klemnya ini dari trafonya kita harus melepasnya dengan cara direbus atau dipanasi. Soalnya ada isolasi double tip yang ada di tengah sini, yang di tengah ini agak membuat klemnya ini agak susah dibuka. Jadi untuk bisa membuka klemnya ini dengan cara kita panasi atau direbus biar panas ini, lalu bisa kebuka klemnya. Trafonya sudah kelepas ya dari klemnya. Kemudian dari trafo ini kita akan keluarkan 2 lilitan yang ada di sini. Itu 2 lilitan itu primer, yang sekundernya kita sisakan. Untuk mengetahui lilitan sekunder dengan primer itu, pokoknya intinya primer itu ada di bagian paling atas dan sekunder bagian paling bawah. Umumnya seperti itu. Jadi kita lihat aja di sini yang kabel yang paling atas mana. Kalau lihat dari sekilas ini di sini yang kabel ini kita lepas ya. Kita lepas ini bebas ya, pakai cara pajak, boleh langsung dipotong dengan silet. Kita lepas ya. Lalu lilitan yang paling atas ini kayaknya ini. Kalau andai kata salah, kita bisa perbaiki, kita bisa sambung lagi ya. Selanjutnya ini sudah kabelnya, kawatnya ini sudah kita keluarkan satu, tinggal satu lagi ya. Kita lihat lagi yang paling atas ini mana, yang sampai salah eksekusi ya. Soalnya kalau putus sekunder itu mau sambung agak susah karena lilitannya banyak sekali itu. Jadi kita teliti ya, buka yang primernya. Ini yang ini kayaknya. Nah ini ya,
sudah kelepas satu. Ini yang tersisa tinggal 2 pin ya, kita coba ukur ya pakai avometer apa aja ya. Kita ukur ya, dari 5 pin ini yang mana sekunder gitu ya. Kalau lihat dari kabelnya ini yang tersisa yang di sini dengan yang di sini, ini dengan ya, nah itu ya, tersisa ini ujung-ujung ya. Dan ini kita modifikasi aja, kita taruh di sebelahnya aja ya. Kita cari lilitan akhirnya, lilitan akhir itu lilitan yang paling atas. Kita buka, kita undur dia sampai di lilitan ini ya. Kita pindah. Kita cari ya, lilitan akhirnya itu ada di yang paling atas ya. Ini kayaknya lilitan akhirnya. Jangan sampai lilitan awal yang kepotong ya. Kalau lilitan awal yang kepotong itu kita bisa lilit ulang dari awal. Nah, jadi usahakan jangan sampai salah ya. Gitu. Lilitan akhir. Kadang tadi di sini berarti kita pindah di pin ini. Di pin ini kita pindah. Jadi nanti di sini ya, di dua ini ya, dua ini, yang ini awal, yang ini akhir. Untuk supaya kita nggak lupa yang mana awal dan akhir, kita tandai ya dengan apa saja ya. Gitu, kita cukup tandai misalkan ini akhir, kita tandai ini akhir, seginya di bawahnya akhir. Nih, seperti ini ya, supaya nggak lupa. Trafonya sudah kita kuati dengan solder. Lalu kita coba ukur ya, nyambung nggak ya. Oke, nyambung ya. Untuk selektor ya sama ya, seperti buzzer, pakai buzzer ya. Ini dua ini sudah tersambung. Ini sekunder ya, ini sekunder. Berikutnya kita buat lilitan primer ya, gitu. Untuk lilitan primer ini, untuk arah lilitannya dia searah dengan sekunder ya. Kalau ini lilitannya dilihat dia searah jarum jam ya, searah jarum jam lilitannya, searah jarum jam. Ini lilitan awal dan yang ini lilitan akhir, dia muter gini ya lilitannya. Sama juga nanti kita akan buat lilitan primer ini sama searah jarum jam. Untuk lilitan awalnya harus bersilangan dengan yang sekunder ya. Berarti kalau ini lilitan akhir di sini, yang primer ini lilitan akhir di sini. Berarti kita mulai lilitannya dari sini. Dari sini lilitan sekunder ya. Lilitan primer, sorry. Lilitan primer kita mulai dari sini, lalu lilit searah jarum jam 10 lilitan, lalu kita akhiri di sini. Untuk kawat yang kita pakai itu kita pakai yang untuk sekarang ini aku pakai yang 0,5 mili ya, kawat yang 0,5 mili ini. Yang ini kawat asli, yang ini kawat yang akan kita pakai untuk primer ya. Yang ini beda ya ukuran besar kawatnya. Yang ini akan kita pakai untuk lilitan primer. Kita lilit ya. Berikutnya kita solder ya di pin yang ini ya, karena yang ini lilitan lilitan sekunder awal, yang ini akhir, berarti yang di sini primer awal ya, bersilangan ya, yang ini akhir. Ya, berarti kita mulai dari sini, kita sambung ya, kita sambung. Kita sudah solder di bagian pin primer awal. Selanjutnya kita lilit ya, 10 lilitan aja ya untuk ini ya, untuk trafo LH ya, seperti ini ya. Kita panjangkan ya kabel dari primernya seperti ini supaya rapi ya hasilnya. Lalu kita putar ya,
searah jarum jam ya, karena lilitan sekundernya tadi searah jarum jam, jadi kita ikuti searah jarum jam. Kita hitung ya sampai 10 lilitan baru kita cukupi. Kita sudah ya, ini 2 3, usahakan rapih ya dan kencang ya. Jika lilitannya sudah 10 lilitan seperti ini kita ujungnya kita langsung masukkan di posisi ini ya, pin akhir ya, pin akhir. Kita lipat gini ya, lalu kita kupas, kita potong ya, kita potong lalu kita kupas, dan kemudian kita solder ya, seperti ini, dan kita solder nih gitu. Selanjutnya setelah kita sambung semua pinnya dengan lilitan tambahan tadi, lilitan primer tambahan ya, 10 lilitan, yang ini kita tandai ya, sekunder akhir, lilitan sekunder akhir, berarti ini lilitan akhir primer ya, primer akhir, yang ini awal. Seperti itu. Kita coba ukur ya berapa tahanannya, kita pakai voltmeter digital ya. Sebelas ya, 11,6 untuk lilitan sekunder. Yang untuk lilitan primernya ini 0,5 ya. Nih, jadi ini untuk primer, yang ini sekunder ya. Yang lilitan tengah ini, pin tengah ini nggak kepake ya. Kita biarkan juga nggak masalah ya. Kita lanjut ya, ngerakit jitunya. Skemanya yang kita akan pakai itu seperti ini ya. Selanjutnya trafonya ini kita kembalikan, kita pasang klemnya lagi ya, kita pasang klemnya lagi. Setelah klemnya dipasang di trafonya, berikutnya klemnya ini diisolasi ya, karena isolasinya ini sudah nggak lengket, jadi kita isolasi dengan isolasi yang baru ya. Setelah trafonya dan klemnya kita isolasi, berikutnya kita pasangkan dengan komponen lainnya ya, yaitu ada dioda IN4007, baru resistor 10K, dan transistor tip 41C ya. Nah, berikutnya kita rangkai trafonya yang di bagian sekunder akhir dengan primer awal, itu di jumper dengan resistor 10K ya, seperti ini ya, jumper. Setelah kita jumper trafonya dengan R10K seperti ini, berikutnya bagian lain kita sambungkan transistor ini dengan ini ya, dioda, arahnya seperti ini ya, seperti ini, hasilnya seperti ini ya. Berikutnya untuk pemasangannya kita balik ya, seperti ini, di kaki primer akhir ya. Kalau untuk mau di packing, dimasukkan ke media apa aja, nanti dirapikan sendiri ya. Ini hanya kita praktekkan aja ya caranya ya, supaya lebih detail ya. Berikutnya kita sambung di kaki basis dengan resistor. Setelah tersambung ini, soalnya skemanya hanya seperti ini. Berikutnya kita tes, hubungkan ke ini ya, ke lampu ya. Untuk kabel fittingnya, bagian outnya kita sambungkan ke satu di sekunder awal, bagian outnya, sekunder awal ya, di bagian outnya di sini.
dan yang satu di basis ya untuk outnya. Kita sambung ya, seperti ini ya penyambungannya, seperti ini, jelas ya. Yang bagian dua kabel yang aku tarik ini bagian out. Untuk inputnya di sini plus, yang di emitter ini min ya. Oke. Lampu yang akan kita gunakan untuk ngetes kit ini GT LHE, ini lampu Piolin 5 watt ya, Piolin 5 watt. Kita coba tes lampunya di lampu belajar ya, meja belajar. Kita coba ya, ini nyala nggak ya? Oke, nyala ya. Ini beneran lampu AC ya. Dan juga lampu ini kalau dihubungkan ke baterai langsung dari, misalkan ini aku ngetes pakai lampu baterai ini di baterai HP ya. Kalau kita mau langsung dari baterai langsung ke lampu, kita coba tes ya, nyala nggak ya? Kalau maksudnya tanpa dibantu dengan kit ini ya, kita coba hubungkan, nggak nyala ya. Kita coba balik, ini nggak nyala ya. Oke, kita coba, kita sudah buktikan ya bahwa lampu ini memang nggak bisa kalau langsung dengan baterai ya, gitu. Sekarang kita tes kit ini ya, nyala nggak ya dengan lampu Piolin 5 watt ya. Ini belakangnya nggak ada apa-apa ya. Oke, kita coba tes ya. Untuk inputnya, negatifnya itu di emitter, plusnya itu di kaki primer ya, yang jumper ke sekunder akhir ya. Kita coba tes. Oke, nyala ya, terang ya, seperti itu ya. Kenapa baterai ini kalau dilangsung ke lampu kok nggak nyala, lalu hanya seperti ini kok bisa nyala gitu kan? Itu artinya kit ini, GT ini fungsinya untuk menaikkan tegangan gitu, dan merubah tegangan dari DC ke AC gitu, sehingga lampu AC seperti ini bisa nyala seperti itu. Berikutnya kita coba tes dengan lampu lain ya. Kita coba tes dengan Piolin 10 watt ya. Coba nyala nggak ini? Inputnya emitter min, plusnya di sekunder. Oh, masih nyala, terang juga ya. Oke, kita coba kondisi gelap ya, nyala terang nggak ini ya? Sebentar, tak matikan lampunya ya. Nah, seperti ini ya. Kita coba hubungkan min. Nah, seperti itu ya. Terang ya hasilnya ya. 10 watt dia mampu angkat, 5 watt juga ya. Jadi kalau memang misalkan di rumah nggak ada lampu 10 watt, 5 watt bisa. Untuk kali ini, untuk mengukur arus dari GT ini, sementara kita belum bisa ukur karena mohon maaf, ampermeter digitalku lagi bermasalah. Jadi sementara ini belum kita bisa ukur ya arusnya. Jadi bagi yang mau mencoba bisa silahkan ukur sendiri ya arusnya berapa. Jelas untuk trafo dari LHE ini, dari lampu bekas ini bisa ya. Jadi kalau dapatin lampu seperti ini jangan langsung buang ya, kita bisa manfaatkan gitu untuk jadikan lampu emergency. Sekian ya materi dan belajar kita tentang GT LHE ya kali ini. Terima kasih
yang sudah nonton dan mampir di channel kami, dan juga terima kasih atas dukungan di channel kami ini ya, sudah mensubscribe, share dan nge-like ya. Itu sangat berarti buat kami ya. Sebelumnya dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.